Langkah pertama adalah kita harus menginstal web server, database, dan lingkungan pengembangan web. Karena kita menggunakan Windows, kita bisa menggunakan paket lengkap yang berisi serangkaian tools-tools tadi, yaitu XAMPP. Langsung saja ke situs downloadnya XAMPP. Kita pertama-tama harus mengunduh dulu installernya. Di sini kita memilih versi yang 56, versi terbaru. Setelah selesai, kita bisa langsung menginstalnya. Oke, ini bisa diabaikan, tinggal pencet yes. Sini kita klik next. Kemudian di sini tidak diperlukan web balancer, jadi kita hilangkan centangnya. Kemudian Tomcat. Jadi di sini yang kita perlukan hanya MySQL, FileZilla, Mercury, dan ini saja. Kemudian kita klik next. Path-nya usahakan jangan dirubah, biarkan tetap di sini. Kemudian next. Tunggu hingga proses instalasinya selesai. Oke, setelah selesai, langsung saja kita mulai control panelnya. Ini adalah tampilan dari XAMPP control panel. Sebelum kita memulai server web dan server database-nya, pertama-tama kita harus melakukan beberapa konfigurasi untuk menyesuaikan lingkungan pengembangan web kita. Pertama, kita harus mengkonfigurasi PHP. Klik Explorer, maka akan muncul folder dari XAMPP-nya. Di sini kita cari PHP, kemudian cari PHP ini. Di sini yang perlu kalian rubah adalah pertama adalah bagian execution time. Execution time-nya ini usahakan minimal 300 detik. Kemudian input time-nya 120. Kemudian memory limitnya tambahkan hingga menjadi minimal 256. Dan juga uploadnya itu jadikan 200 mega dan jumlah filenya 200. Setelah selesai bisa disimpan dan keluar. Selain menggunakan Notepad++, kalian juga bisa menggunakan Notepad untuk menyunting file ini. Seperti ini. Saya sarankan menginstal Notepad++ sehingga mempermudahkan kita untuk melakukan editing file. Setelah PHP, kita kembali ke atas. Dan sekarang kita melakukan konfigurasi pada Apache, yaitu pada bagian virtual host. Jadi dengan membuat sebuah virtual host, maka akan memungkinkan kita untuk mengakses halaman web kita melalui domain, misalnya myshop.com. Caranya adalah dengan membuka folder konfigurasi, kemudian cari extra, dan httpd vhost.conf. Sunting lagi dengan notepad, geser ke bawah. Pada halaman awal, kalian akan melihat baris berikut, dua baris berikut, virtual host. Caranya adalah dengan mengcopy ini dan membuatnya di bawahnya seperti ini. Ini adalah hasil akhirnya. Yang perlu kalian rubah adalah
nama domainnya dari dummy host 2 example.com. Ini kalian ubah menjadi domain contoh kita, yaitu myshop.com. myshop.com, kemudian server name-nya myshop.com, dan di sini ada satu tambahan parameter, yaitu server alias. Ini agar kita bisa mengakses www-nya juga, maka kita tambahkan server alias dan file lognya, sehingga keseluruhannya akan terlihat seperti ini file konfigurasinya. Kemudian simpan kembali, dan setelah itu baru kita masuk ke control panelnya, dan kita bisa memulai servernya, server webnya Apache, kemudian server database-nya MySQL. Setelah dua-duanya up, selanjutnya kita bisa membuat database. Sebelum membuat database, sebaiknya kita melakukan konfigurasi directory atau dokumen root dari Drupal-nya, yaitu di sini c xampp htdoc myshop. Kita buka lagi Explorer-nya, kemudian cari ke htdoc, dan di sini kita buat satu folder baru namanya myshop. Samakan dengan ini myshop.com. Disinilah nanti kita akan menaruh file-file website kita atau file Drupal-nya. Sekarang kita mengunduh Drupal. Buka web browser dan kita masuk ke drupal.org. Ini adalah halaman home dari Drupal. Di sini kita mencari menu download and extend, kemudian cari other release, dan kita pilih versi 7. Kenapa kita memilih versi 7? Karena saat ini adalah versi yang paling stabil dan yang paling banyak didukung adalah Drupal versi 7. Baik berupa modul-modul, tema-tema, semuanya yang dukungannya paling bagus adalah versi 7. Sedangkan yang versi 8 ini baru saja dirilis, belum ada 6 bulan, baru awal tahun ini, sehingga untuk modul-modul dan tema-temanya masih sangat sedikit yang mendukung. Sehingga untuk mempermudah dan melancarkan, kita gunakan versi 7. Di sini ada versi 7.4.4 yang paling baru. Silahkan download, simpan berkasnya. Setelah selesai mengunduh, kita buka. Kemudian kita buka juga folder dari Drupal-nya yang kita buat tadi di htdoc, kemudian myshop, kemudian kita ekstrak Drupal ke folder tadi. Selama menunggu file-file Drupal selesai diekstrak, kita harus menyeting sebuah local DNS atau local domain, sehingga nanti kita bisa mengakses situs kita dari web browser langsung menggunakan domainnya, misalnya myshop.com. Caranya untuk membuat domain lokal adalah kita masuk ke drive C,
kemudian Windows, System 32, kemudian driver, kemudian etc. Di sini ada banyak file, yang kita buka adalah host. Jika file ini tidak muncul di komputer Anda, pastikan settingan folder optionnya itu di view-nya centang di hide protected operating system, kemudian hide extension dan hidden file and folder di setting seperti berikut, show dan tanpa centang, maka akan muncul file. Kemudian ini kita sunting. Kita perlu menambahkan sebuah baris di sini seperti contoh di atasnya. Di sini kita menggunakan IP lokal atau IP localhost, kemudian domainnya. Ini akan memungkinkan kita untuk langsung mengetik domainnya di web browser, sehingga kita memiliki sebuah domain lokal. Setelah selesai, simpan. Lalu kemudian ketika telah selesai diekstrak dan sudah ada di htdoc file Drupalnya semua, kita bisa langsung mulai proses instalasi dengan membuka web browser. Setelah selesai mengcopy file Drupalnya, sekarang kita bisa memulai instalasi dengan langsung membuka alamat domain lokal yang tadi kita buat, yaitu di myshop.com. Maka akan muncul halaman depan dari installer Drupal. Di sini kita memilih mode minimal karena kita akan memulai semuanya dari awal. Sementara standar ini, maka Drupal akan menginstal beberapa modul dan fitur standar yang telah dibawa secara bawaan. Tapi karena kita tidak memerlukannya, daripada membuang space dan memberatkan sistem, lebih baik kita menggunakan mode minimal dan memulainya dari awal. Kemudian di sini, ini adalah settingan database. Karena kita belum mempunyai database, maka kita harus membuatnya satu. Cara untuk membuat database adalah pertama kita masuk ke phpMyAdmin, yaitu di myshop. /phpMyAdmin. Ini adalah tampilan dari aplikasi manajer database atau phpMyAdmin, administrasi database. Di sini pertama-tama kita membuat sebuah user account agar memungkinkan Drupal kita untuk mengakses database. Di sini kita add user account, kemudian kita tambah username-nya, kita beri nama myshop, kemudian hostname-nya kita ganti jadi lokal, kata sandinya kita buatkan saja, kemudian kita copy. Kemudian di sini centangkan opsi buat basis data dengan nama yang sama dan beri semua. Kemudian kirim. Setelah selesai, kita masuk ke basis data. Di sini kita sunting privilege-nya, kita centangkan semua, kemudian kirim. Oke, database sudah terbuat. Sekarang kita kembali ke menu installernya. Di sini adalah my shop, kemudian database-nya juga my shop sama, dan password-nya yang tadi. Save. Tunggu hingga Drupal selesai melakukan instalasi. Selesai. Ini adalah
halaman konfigurasi awalnya. Di sini kita masukkan alamat email kita. Di sini kita bisa gunakan no replay. Kemudian di sini kita bisa pakai username administratornya, mungkin kita pakai Juragan. Kemudian alamat email juragannya kita pakai admin. Kemudian ini passwordnya kita pakai Indonesia. Waktunya sudah kita, dan ini biarkan saja, kemudian save and continue. Oke, selesai. Drupal sudah berhasil terinstall dan kita bisa melihat halaman awalnya. Ini adalah halaman awalnya, masih belum berisi apa-apa. Di sini ada menu administrasi, dan pada Drupal itu menu administrasinya dibagi menjadi 7 sub administrasi. Pertama adalah konten, di mana kita bisa memanage isi atau konten dari website kita, seperti tulisan, tampilan produk, dan segala macam. Kemudian di structure, sini kita bisa melakukan pengaturan struktur dari situs kita, seperti pengaturan blog, kemudian jenis konten, menu, navigasi, dan segala macam. Kemudian di tampilan, ini kita bisa mengatur tema, logo, dan segala macam. Ada di orang, ini kita bisa mengatur orang-orangnya, user-usernya, pelanggan-pelanggan, pengguna-pengguna. Kita bisa menentukan role, profile, permission. Kemudian di modul kita bisa melakukan instalasi modul-modul tambahan atau plugin-plugin tambahan untuk meningkatkan kemampuan situs atau fungsionalitas situs. Kemudian di konfigurasi kita bisa melakukan konfigurasi atau pengaturan pada sistem, pengaturan pada modul, kemudian pada pengguna, pada keseluruhan situs. Dan yang terakhir adalah report atau administrasi laporan, seperti melihat laporan situs, status situs, kemudian status update, ada tidaknya update, kemudian error-error, jumlah tampilan, dan segala macam statistik dan report dari situs kita bisa lihat dari menu report ini. Nah, untuk video kali ini kita akan cukupkan pada proses setup lingkungan web menggunakan DexaNPP dan instalasi awal Drupal sebagai CMS kita untuk membuat sebuah online shop. Pada video selanjutnya kita akan langsung maju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap instalasi modul-modul dan konfigurasi modul-modul yang kita perlukan untuk membuat sebuah online shop menggunakan Drupal. Jadi tunggulah video selanjutnya dan stay tune dengan cara mengklik subscribe di link di bawah. Terima kasih.